Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman, selamat sore dan selamat datang di Mata-Mata ya. Yang pada kesempatan ini saya sebagai host dan juga tuan rumah dari acara hari ini ya. Oke, di tengah-tengah kita ada Bapak Indra selaku Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Bapak Indra, silahkan untuk berdiri. Oke, terima kasih Bapak Indra yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Dan juga ada perwakilan guru seluruh Indonesia. Ada Ibu Desi, silahkan Ibu Desi untuk berdiri. Oke, Ibu Desi, terima kasih telah hadir. Bukan hanya tentang Menteri Pendidikan dan juga perwakilan dari guru seluruh Indonesia ya. Saya juga mengundang dari Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ada Ibu Alfi sama Ibu Alinka, silahkan untuk berdiri. Ibu Alfi, terima kasih yang telah hadir pada kesempatan hari ini ya. Dan beliau merupakan salah satu DPR fraksi Golkar dan PDI yang merupakan juga Komisi 10 ya Ibu, Komisi 10. Komisi 10. Oke, tidak akan jauh-jauh kita bahas yang akan kita diskusikan mungkin sudah tidak asing lagi di mata para siswa, khususnya di mata guru juga ya, dan juga tidak akan jauh lagi di telinganya Bapak Indra yang khususnya menjadi hal yang paling utama ya gitu, yang paling utama dalam kajian ataupun dalam acara hari ini ya. Mungkin yaitu ujian nasional ya. Ujian nasional ini seringkali diperdebatkan oleh seluruh elemen-elemen yang ada di Indonesia ya. Tidak banyak yang ingin kita bahas pada hari ini ya. Mungkin beberapa hal yang perlu dibahas hari ini itu yang sangat alasannya yang sangat tepat untuk kenapa ujian nasional bisa dihapuskan di Indonesia gitu. Mungkin pertanyaan pertama mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu ya untuk Bapak Indra selaku Menteri Pendidikan ya. Kenapa sih Bapak untuk ujian nasional bisa dihapuskan di Indonesia gitu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kami dari Menteri Pendidikan itu bukan menghapus, tetapi mengganti. Ya, mengganti dengan asesmen kompetensi minimum ataupun survei karakter. Jadi kami mencoba memodifikasi ataupun biar pendidikan Indonesia tuh semakin maju. Kalau kita tidak memodifikasi ataupun kita berjalan di tempat, bagaimana kita bisa maju? Itu intinya. Ya, Oke, terima kasih ya. Suatu pendapat ataupun suatu gagasan dari Bapak Menteri Pendidikan bahwasanya bukan menghapuskan tetapi mengganti akan lebih baik lagi gitu. Dan mungkin saya akan bertanya ya, di sini juga menarik sekali ya, ada perwakilan dari guru ya ketika ujian nasional dihapus. Bagaimana pendapat dari guru-guru ya, khususnya dari Ibu Desi yang mewakili pada kesempatan ini seluruh Indonesia ya. Apakah Ibu Desi menyetujui ujian nasional dihapuskan ya? Ataukah Ibu Desi sendiri tidak menyetujui ujian nasional bisa ditiadakan gitu? Silakan Ibu Desi untuk memaparkannya. Baik, terima kasih kepada pembawa acara atas pertanyaannya. Saya sangat setuju atas pemaparan dari Pak Menteri bahwa Menteri Pendidikan Indonesia itu mengeluarkan kebijakan untuk menghapus atau mengganti ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kami selaku guru dari seluruh Indonesia sangat setuju. Kenapa? Karena selain yang tadi Bapak Menteri sebutkan, kami juga merasa bahwa ujian nasional itu sangat membebani kami sebagai guru dan tentunya sangat membuat stres para siswa di sekolah. Seperti itu. Oke, sangat membebani dan sangat setuju sekali ya. Sangat setuju sekali ujian nasional ditiadakan menurut Ibu Guru Desi khususnya ya. Mungkin saya akan bertanya juga ya, selain dari perwakilan guru, saya akan juga bertanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat ya, khususnya dari Ibu Alfi dan Ibu Alinka. Nah, apakah dari DPR sendiri menyetujuinya gitu untuk menghapuskannya ataupun menggantinya ujian nasional ke dalam asesmen kompetensi minimum ya?
Apakah setuju untuk Ibu Alinka khususnya dari Oke, dari fraksi PDIP? Oke, di sini saya izin berbicara Oke. dan sedikit mendengar suatu informasi yang mana di informasi tersebut Yusuf Kala ini mengatakan bahwa ujian nasional ini akan dihapus. Nah, maka dengan ujian nasional ini dihapus, saya mengkhawatirkan para siswa ini nanti akan lembek dalam suatu belajarnya dan tidak memiliki ukuran kompetensinya. Nah, dalam belajar ini mereka mendorong anak belajar dan bekerja keras. Nah, ujian nasional ini harus ya kerja keras dengan syarat untuk kemajuan negara. Mungkin itu dari saya. Ya. Berarti khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat itu kurang menyetujuinya gitu. Kurang menyetujuinya dihapuskannya ataupun digantikannya ujian nasional sendiri ya. Apakah Bapak Indra mempunyai asesmen lain gitu ataupun data-data lain karena dihapuskannya ujian nasional? Karena tidak mungkin ya ketika Menteri Pendidikan menghapuskan ujian nasional itu tanpa adanya landasan gitu. Ya, nah, silahkan Bapak Indra. Baik, tadi dikatakan bahwa ketika UN dihapuskan, siswa menjadi lembek dalam belajar. Jadi itu bukan tujuan kami, sebetulnya itu bukan tujuan kami. Jadi tujuan kami yaitu kita sudah tahu bahwa siswa itu memiliki kemampuannya beda-beda. Ada yang pintar dalam hal akademik, ada yang pintar dalam olahraga ataupun bakat minat. Jadi kami mempermudah siswa yang memiliki kepintaran dalam hal olahraga ataupun minat bakat, itu kami menyarankan kepada sekolah agar mempermudah siswa untuk mengembangkan minat bakatnya itu sendiri. Saya ingin bertanya ya, mohon maaf. Silahkan Ibu Alfi. Untuk pembawa acara, saya menyela. Di sini saya ingin bertanya, ini kan sudah jalan 2 tahun ya, ujian nasional ini tidak diberlakukan. Jalan, ya. Nah, apakah dengan asesmen kompetensi minimum itu ataupun survei karakter ini, apakah akan membuat lulusan-lulusan saat ini itu menjadi lebih baik? Karena saya sebagai perwakilan rakyat itu pasti memikirkan ke depannya akan seperti apa bangsa ini. Makanya saya mempertanyakan, apakah dengan adanya asesmen kompetensi minimum atau survei karakter ini akan melahirkan generasi-generasi yang lebih baik daripada generasi yang tadinya ujian nasional seperti itu. Baik sekali ya, menarik sekali Ibu Menteri, Ibu Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Ibu Dewan itu bertanya apakah ada hasil ataupun membuahkan hasil dihapuskannya ujian nasional gitu ya. Menarik sekali gitu untuk bertanya langsung terhadap Bapak Menteri Pendidikan. Baik, kan dalam UN itu kan ada soal yang dalam hal akademik doang, tidak ada dalam hal olahraga ataupun minat bakat. Sedangkan bahwa Indonesia pun itu butuh yang namanya atlet ataupun timnas untuk voli, contoh itulah ya. Jadi kami menyarankan kepada sekolah agar terus mengembangkan minat bakat siswanya. Jadi bukan hanya hal akademik, siswa itu pintar ukurannya beda-beda. Ada pintar dalam hal pelajaran matematika contoh, ataupun pintar dalam hal PAI-nya ataupun pintar olahraganya itu. Jadi kami untuk mempermudah siswa agar lebih berkembang intinya gitu. Ya, betul. Saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Menteri barusan yang bahwa tadi Ibu Dewan itu mengatakan bahwa bagaimana kelulusan siswa-siswa yang sekarang sudah tidak mengikuti ujian nasional, apakah kualitasnya lebih baik atau bagaimana? Kalau menurut kami sebagai seorang guru yang terjun langsung ke lapangan, melihat langsung bagaimana progres dan perkembangan para siswa, kami melihat bahwa mereka memiliki perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan adanya ujian nasional 4 tahun yang lalu, berarti ya sekitar 4 tahun yang lalu. Kenapa? Utamanya yang kami fokuskan itu dalam hal mental atau psikologis. Mereka menjadi semakin psikologis mereka itu semakin baik. Mereka sudah tidak punya stres lagi, karena mereka sudah tidak dituntut oleh orang tuanya, kamu harus punya nilai yang bagus, kamu harus masuk sekolah negeri. Karena kan kalau sekarang
untuk masuk ke sekolah negeri itu standarisasinya bukan dari nilai ujian nasional ya. Dan juga kenapa kami mengatakan bahwa kualitas mereka menjadi lebih baik, karena di dalam AKM itu yang diujikan semua mata pelajaran, Bu. Ya, kalau berbeda dengan ujian nasional yang hanya 3 mata pelajaran. Yang sekarang kan jumlah siswa di Indonesia itu sudah ada 50 juta. Dari 50 juta itu mungkin hanya ada beberapa yang pandai dalam 3 mata pelajaran ini. Sedangkan dalam AKM yang diujikan itu semua. Maka saya yakin kualitasnya akan semakin baik dengan adanya assessment ini. Oke, mohon maaf, saya juga ingin menanyakan. Oke. Apakah dalam hal itu kan memang tadi mengenai tentang mental ya di sini. Iya. Kan memang Psikologis ya. memang sudah seharusnya peserta didik kita, siswa-siswa kita yang memiliki itu harus memiliki jiwa yang berkompetitif, jiwa yang baik, jiwa yang mampu bersaing seperti itu. Nah, dengan adanya asesmen kompetensi minimum atau survei karakter ini, apakah akan menumbuhkan dari mental seperti ini? Karena kan kalau kita lihat dari beberapa tahun ke belakang ketika UN itu dilaksanakan, semua peserta didik itu berlomba-lomba untuk lebih giat lagi, belajar dengan giat, ikut bimbel sana sini. Itu kan menjadi menumbuhkan mental mental kompetitif yang bagus ya, karena memang itu yang kita butuhkan untuk kemajuan negara kita selanjutnya. Iya, iya. Mohon maaf, apakah saat ini Anda sedang membicarakan bahwa saat ini siswa kita sudah tidak memiliki jiwa berkompetensi? Oke, menarik sekali ya. Tidak, tapi saya hanya merasa tidak mengkhawatirkan seperti itu. Saya tidak setuju dengan pernyataan Anda ya, bahwa saat ini pun, mohon maaf, Oke, host, silahkan. saya selak dulu. Saat ini pun AKM itu sama-sama ujian, Bu Dewan, sama-sama ujian seperti ujian nasional. Hanya saja isinya yang berbeda, isinya yang lebih berbobot begitu. Jadi mereka juga akan tetap giat belajar karena akan ujian, tapi ujiannya itu AKM dalam berbentuk AKM. Bukan begitu, Pak Menteri? Ya, betul. Nah, apakah dari situ yang saya khawatirkan juga melihat ya dari para siswanya ya, apalagi ini kan baru memutuskan bahwa akan adanya dihapuskan suatu ujian nasional. Nah, apakah dari para siswanya ini mereka siap dengan adanya keputusan tersebut? Maksudnya mereka kan sudah berusaha berjuang dalam, bukan berarti untuk menuntut ya, tetapi untuk bekerja keras dalam pembelajaran yang mana mengikuti suatu bimbel dan sebagainya yang tadi disebutkan oleh Bu Dewan Alpi. Ya. Seperti itu. Bener dulu ya. Berarti yang saya simak tadi itu yang pertama dari Ibu Dewan berdua ini masih mengkhawatirkan terhadap mahasiswa-siswa yang akan terjadi di masa yang akan datang ketika tidak adanya ujian nasional ya, begitu. Mungkin ketika Bapak Menteri Pendidikan menghapuskan ujian nasional itu bukan berarti menghapuskan, mentiadakan gitu. Mungkin seperti itu ya, Bapak Menteri. Ya, ataupun ada penjelasan lain ya. Mungkin yang saya simak tadi gitu, ketika Bapak Menteri menghapuskan ujian nasional, bukan berarti menghapuskan, tapi merubah bahwasannya setiap siswa itu mempunyai kelebihan yang tidak akan mungkin gitu ketika si kekurangan itu bisa tertutupi dengan ujian nasional. Intinya Bapak Menteri ini merubahnya agar siswa itu mampu bersaing di bidangnya yang ada, yang dikuasai di dalam dirinya sendiri. Mungkin seperti itu kan, ya, Bapak Menteri? Betul. Ya. Jadi sebetulnya kami itu mempercayakan sepenuhnya untuk penilaian akhir itu kepada sekolah. Karena apa? Karena sekolah itu yang mengajar langsung. Kalau pemerintah itu cuma menilai, contoh kalau hal kasar, bicara kasar, jadi orang yang tidak mengajar tetapi menentukan kelulusan, kan tidak logis gitu. Ya, itu sebenarnya tidak logis. Ya, mungkin itu dari sudah selesai Pak Menteri? Ya, sudah. Oke, seperti itu. Tetapi kan ada saya tidak mempercayai guru ya dalam hal konteks ini. Saya cuma mengkhawatirkan sebagai perwakilan rakyat. Ini kan dalam asesmen kompetensi minimum itu kan soalnya itu kan dibuat dari sekolah ya, berarti dari sekolah sama gurunya langsung. Ya. Apakah bisa dipastikan bahwa guru-guru tersebut itu bertanggung jawab atas tugasnya? Yang saya khawatirkan adalah bagaimana jika ini, saya tidak menghina ya atau apalagi menyalahkan. Ini hanya seandainya, bagaimana jika ternyata ada oknum guru yang memakai hak ini tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti jadi
seperti ini jadinya. Ntar dulu ya Ibu. Bisa dicontohkan? Ibu Seperti Alfi? ini. Takut saya ada guru yang berpikir ini. Lah kan ininya juga penilaiannya juga dari sekolah, maka kita buat saja soal-soal yang mudah untuk siswa agar dalam kelulusannya pun nilainya tuh jadi tinggi-tinggi, karena kan pemerintah tidak tahu apakah dalam hal ini pemerintah juga Pemantauannya. bisa memantau langsung seperti itu agar terhindarnya hal Baik. tersebut. Baik, justru tadi pemerintah itu mempercayakan lebih kepada sekolah itu karena sekolah lebih tahu sampai mana pelajaran yang dipelajari oleh siswa tersebut gitu. Jadi kan kalau tadi soal dari pemerintah, contoh dalam hal nomor 50, sedangkan di sekolah belum diajarkan ataupun tidak diajarkan, bagaimana kan gitu? Apakah kita menyalahkan hal yang tidak tahu oleh siswa kan gitu? Iya. Oke. Betul, Ya, memang begitu. hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah ya, atau mungkin Menteri Pendidikan, bahwa mereka seharusnya percaya kepada kami guru dan sekolah dalam memberikan soal untuk evaluasi para siswa. Nah, terlepas dari adanya oknum guru yang menyelewengkan kebijakan ini gitu, saya rasa saya pribadi sebagai guru, saya tidak mungkin akan memberikan sesuatu yang membuat Muridnya? siswa saya Ya. tidak berkualitas seperti itu. Saya rasa tidak mungkin ada guru yang seperti itu, terlepas dari oknum-oknum di luar sana ya. Begitu Bu Dewan. Oke, berarti bisa dipastikan bahwa adanya Iya. kegiatan ini tuh di evaluasi langsung atau di iniin langsung sama Iya, ada Dari pemerintah? datanya. Langsung Jadi, intinya? langsung ada datanya, ada analisanya, sudah ada di sini. Jadi kami memantau langsung dari jauh ya melalui internet Sistem, ataupun online ya. Seperti itu mungkin. Jadi sebetulnya DPR ini apa namanya ya, mempertanyakan tentang penghapusan UN sedangkan ada bukti di sini, Iya. guru. Iya, Gitu. dan saya yang terjun Merasakan langsung di kan lapangan. gitu. Oke, Saya yang melihat sebetulnya langsung baik. karena di progres sini para kita siswa. adalah sebagai dewan perwakilan Oke. rakyat yang Oke. mana karena kita akan mengkhawatirkan Iya, Nah, iya, ya, iya, nanti dulu. Iya, kan Rakyat sudah jelas supaya sudah. tidak perlu Sudah Gini, jelas, gini, Dan sudah. justru Oke, ada oke. guru saya di sini. mohon Iya. dari itu apa kan tadi dengan cara pemantauan suatu internet dan Iya. Ataupun secara Sistem, online. sistem. Apakah Oke. itu akan berjalan lancar dengan secara Oke. seperti itu? Masih Ya, akan baik, bisa baik. menyampaikan kepada guru Baik, tersebut. baik. Oke, bisa saya simak ya, yang intinya dari dewan ini, dari khususnya dari dewan perwakilan dari dewan perwakilan rakyat ini mengkhawatirkan gitu. Nah, iya, Intinya seperti itu kan? Iya, betul. Mengkhawatirkan sekali siswanya ketika sudah tidak adanya ujian nasional gitu kan? Iya. Ya. mungkin kalau misalnya Anda dapat memberikan jawaban yang membuat kami merasa nyaman gitu untuk menyetujui ini, mungkin kami juga akan mengerti seperti itu. Oke. Ya, ya. menurut saya kalian terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Oke, ini Seperti itu. Kenapa ya. kalian tidak percaya kepada kami dulu saja? Ya, Oke. yang bahkan kami pun sudah melihat progres anak-anak sampai Iya. sejauh ini. Iya, terima Begitu. kasih. Terima kasih Ibu Desi ya, selaku perwakilan dari guru seluruh Indonesia ya. Mungkin gini ya, yang saya simak yang pada akhirnya gitu. Ketika ujian nasional itu diganti, ketika ujian nasional dihapuskan itu berarti tidak ada penggantinya, tetapi diganti yang namanya sistemnya itu asesmen kompetensi minimum ya. Yang mana ini merupakan suatu ujian yang mana lebih condong terhadap para siswa ataupun siswi ya, siswa-siswi yang mempunyai kelebihan ya. Karena tidak mau, dan ibu guru pun katanya tidak akan memberikan ilmu yang tidak bermanfaat ataupun memberikan kejelekan terhadap siswanya, mungkin akan memberikan hal-hal yang baik gitu kepada siswa-siswanya. Oke, mungkin itu saja ya kita bahas nanti bisa dibahas minggu depan mungkin ya, kita akan dikaji lagi tentang ujian nasional. Mungkin di sore hari ini kita dicukupkan saja ya, terlebih dahulu dicukupkan di sore hari ini, dan terima kasih banyak atas undangannya, atas waktunya yang telah mampir ke acara kali ini ya Bapak Menteri, terima kasih. Ibu Desi dan Ibu Dewan, terima kasih banyak ya. Mungkin itu saja yang dapat kita kaji. Selanjutnya kita next ya, kita kaji kembali tentang ujian nasional ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih, mohon maaf sekali bila ada kekeliruan dari saya ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.